Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kuliah metodologi penelitian. Pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang teknik presentasi. Jadi ini adalah pertemuan pertama sebelum kita masuk ke metodologi penelitian, karena kali ini nanti akan saya jelaskan fokus pada teknik penulisan karya ilmiah. Gitu kan. Jadi kenapa teknik presentasi saya sampaikan di awal, agar nantinya ketika untuk presentasi atau tugas selanjutnya kalian sudah lebih paham bagaimana teknik presentasi secara umum. Gitu. Jadi teknik presentasi ini merupakan kegiatan mempresentasikan atau menyajikan karya tulis ilmiah. Kaitannya dengan itu nanti yang kita pakai. Gitu. Kemudian dalam mempersiapkan presentasi di depan publik, kita perlu menetapkan beberapa hal poin utama dulu gitu kan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan presentasi, kemudian kita analisis audiens atau hadirnya siapa gitu kan, jumlah dan komposisinya, kemudian memprediksi reaksi atau respon audiens, kemudian tingkat pemahaman atau latar belakang audiens, kemudian hubungan audiens dengan pembicara. Kalau nanti kalian mempersiapkan untuk sidang akhir atau sidang skripsi gitu kan, harus tahu nanti kira-kira yang hadir, oh berarti dosen penguji paling tidak atau dosen pembimbingnya gitu kan. Nah sehingga kalian bisa menganalisis peserta yang akan hadir itu dan membuat rencana presentasi gitu kan. Kemudian selain itu juga perlu mempersiapkan rencana alternatif, kayak misalkan nih sering banget kejadian kalau misalnya nanti lampunya padam atau misalnya ternyata slide yang kita buat itu tidak bisa di-display gitu kan, sehingga kalian perlu mempersiapkan beberapa desain atau beberapa hal yang terkait secara teknis dengan proses presentasi yang akan kalian lakukan. Oke. Berikutnya kemudian kalian harus menyiapkan medianya. Misalnya nih, kalau pada saat mengerjakan atau mempresentasikan itu butuh tidak kira-kira apa namanya? Pointer misalnya. Nah, kalau misalnya memang membutuhkan pointer, berarti harus kalian usahakan atau kalian siapkan dari awal. Gitu. Terus kemudian komunikasikan ide dengan bahasa tubuh yang natural, gitu kan. Kemudian mempersiapkan juga bagaimana cara nanti akan mempresentasikan beberapa hal tersebut, gitu kan. Nah, itu beberapa hal yang perlu disiapkan ketika melakukan atau mempersiapkan untuk presentasi, gitu kan. Jadi sebisa mungkin dibuat senatural mungkin ya. Oke. White. Kemudian dalam melakukan presentasi gitu kan, ada sedikit trik nih atau tipsnya gitu katanya. Kita bisa melakukan metode kupas, yaitu kuasai, ungkapkan, peranggapan, ajukan pertanyaan, simpulkan gitu. Nah, ini juga saya lakukan sebagai seorang presenter atau seorang dosen ketika mempresentasikan materi yang saya sampaikan gitu kan. Saya berharap sih saya bukan seseorang yang bisa mempresentasikan dengan baik atau bikin presentasi yang wow gitu ya. Tetapi bukan masalah tampilannya, meskipun itu bagian dari itu, tetapi paling tidak pesan apa yang ingin kita sampaikan ke audiens atau hadirin itu nyampe gitu. Itu yang poin utamanya. Nah, kuasai berarti yang pertama adalah kuasai materi gitu kan. Jadi garis besar materi jangan dihafal kalau bisa, kemudian pokok bahasan materi itu paling tidak kita tahu gitu kan. Kemudian target materinya apa saja harus tahu. Nah, ini penting sekali gitu. Jadi ketika melakukan presentasi terutama pada sidang akhir dari skripsi, garis besar materinya harus tahu, pokok bahasan dan target materinya harus tahu benar gitu kan. Sehingga kalau ditanya bisa menjawab gitu. Kemudian kuasai diri Anda gitu kan. Jadi kalau kita sudah paham tentang materi gitu kan, tidak berarti kita akan lancar dalam presentasi, belum tentu. Tetapi kita juga harus tetap membuat penguasaan diri terhadap nervous dan terhadap kegalauan atau rasa percaya diri kita gitu kan, sehingga kita harus bisa menunjukkan bahwa kita percaya diri, kita punya motivasi tinggi dan optimisme terhadap proses presentasi yang akan kita lakukan.
Kemudian kita akan kuasai yang terakhir itu ada kuasai audiens Anda gitu atau peserta atau para hadirinnya gitu kan. Kita akan melihat atau menyesuaikan usia mereka berapa gitu kan. Jadi kita bisa melihat atau menyampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami sesuai usianya gitu kan. Kemudian kita lihat latar belakang pendidikannya misalnya. Jadi orang dengan pendidikan tinggi itu beda juga dengan orang dengan berpendidikan rendah biasanya. Jadi cara atau bahasa yang digunakan harus sesuai dengan audiens yang akan menyaksikan atau menghadiri presentasi kita gitu kan. Kemudian pengalaman mereka juga gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat sudah bekerja dan harus mempresentasikan hasil kerja kalian gitu kan. Kalau misalnya mau ikut lelang project dan kalian harus presentasi misalnya nantinya gitu kan. Jadi harus pastikan bahwa kalian tahu siapa yang hadir itu usianya berapa, latar belakangnya apa, dan pengalamannya apa. Jangan sampai kita menjelaskan sesuatu yang ternyata mereka jauh lebih berpengalaman daripada kita. Itu sangat penting sekali dan cukup riskan gitu kan. Oke, itu tentang kuasai. Kemudian ini ada sedikit rumus self confident atau percaya diri itu seperti apa. Ternyata self confident itu kaitannya sama potential power, kemudian positive thinking dan action. Sehingga kita bisa melihat bahwa oh ternyata untuk meningkatkan self confidence itu sangat penting sekali action yang kita lakukan gitu karena itu pengalinya gitu kan. Dan yang tidak kalah penting dua hal tentang potential power dan positive thinking tadi. Gitu. Kemudian ada 3 bentuk persiapan narasi. Gitu. Yang pertama bisa dilakukan dengan verbatim, yaitu pembicara berbicara berdasarkan teks catatan maupun slide di layar. Gitu. Tapi akan lebih baik memang tidak semua teks di layar harus dibaca gitu kan karena namanya juga presentasi kita bikin PowerPoint gitu sebaiknya memang tidak semua teks itu ditampilkan tapi berupa poin-poin gitu kan atau dengan metode yang kedua tentang memorize atau mengingat atau menghafal beberapa pembicara memang ada yang cocok dengan cara ini gitu kan sehingga dia mempersiapkan apa yang dibicarakan di depan publik kemudian dia hafal gitu kan dan kira-kira hampir hafal berarti dia punya kepercayaan lebih untuk menyampaikan gitu kan atau extemporary, yaitu berbicara spontan tanpa persiapan. Mungkin untuk beberapa orang yang sudah terbiasa berbicara di depan publik ini sering dilakukan dan sudah bisa dilakukan, tapi enggak atau jangan mencoba kalau memang nggak biasa atau kita punya apa ya kepribadian yang cukup pemalu gitu untuk melakukan secara spontan. Tapi biasanya memang kan lebih menarik kalau kita bisa melakukan segala sesuatu atau presentasi kita dengan cara spontan. Gitu. Kemudian pemilihan slide PPT sebagai alat bantu. Jadi biasanya yang perlu diperhatikan background warna dan warna tulisan. Saya termasuk orang yang simple, suka background warna dan yang putih biasanya. Cuman yang pinggir-pinggirnya suka saya kombinasikan atau saya sesuaikan dengan temanya. Itu aja sih. Tapi ada beberapa orang yang memang suka warna yang heboh gitu kan. Tetapi ingat bahwa antara background dan warna tulisan itu harus kontras gitu sehingga tulisannya bisa kebaca gitu. Kemudian jumlah tulisan dalam slide itu tidak terlalu banyak. Idealnya sih maksimal 10 baris ya. Tetapi kadang saya juga masih melakukan lebih gitu karena tanggung misalnya harus dipisahkan halamannya gitu kan. Nah, akan lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa mempresentasikan dalam bentuk gambar, desain, apa sih dalam bentuk visual gitu. Itu lebih menarik. Kemudian bagaimana membuat audio visual secara produktifnya? Iya kan, gitu kan. Itu juga akan lebih menarik kalau misalnya kita bisa melakukan atau menambahkan audio visual secara sesuai dengan tema yang kita bahas dalam presentasi tersebut. Nah, ini sering kali ada kesalahan dalam penggunaan PPT. Yang pertama, oke bilangnya PowerPoint, kita pakai poin-poin gitu. Tetapi sudah pakai poin-poin ternyata pada saat presentasi tidak diceritakan atau tidak dijelaskan. Itu juga suatu kesalahan yang harus dihindari. Kemudian mencetak rangkaian slide presentasi sebagai handout gitu kan. Nggak salah sih sebenarnya, tetapi kalau misalnya nggak perlu-perlu amat kayaknya nggak usah ya gitu kan. Kemudian membosankan. Membosankannya mungkin karena penyampaiannya tidak menarik ya. Jadi udah mungkin isinya tulisan semua, audiensnya udah bisa baca dan dia ngomong sesuai tulisan yang ada. Itu sangat membosankan sekali.
Ada yang keempat itu mengaburkan informasi penting gitu. Jadi, informasi yang harusnya dijelaskan tiba-tiba dilewatin begitu saja gitu kan, itu juga membuat penonton kecewa. Kemudian yang kelima menyulitkan pembacaan gitu kan. Jadi ada tadi salah satu mungkin background tadi ya yang membuat, tulisan yang ada jadi nggak kelihatan kayak gitu kan. Jadi menyulitkan si pembaca untuk lebih memahami dari apa yang dia jelaskan gitu. Kadang soalnya si pendengar itu perlu mengecek kembali apa yang dia jelaskan dengan poin yang dia tulis gitu. Kemudian mengukur lama presentasi berdasarkan jumlah slide. Ini juga nggak bisa jadi patokan gitu, karena tergantung bagaimana atau isi dari slide tersebut gitu, sehingga kita nggak bisa menjadikan patokan bahwa wah ini jumlah slide-nya banyak pasti lama gitu, atau ini jumlah slide-nya sedikit pasti sebentar. Belum tentu gitu. Ada yang orang bisa slide-nya cuma satu slide gitu, tapi menjelaskannya berjam-jam kayak gitu. Karena mungkin isi dari slide-nya perlu dijelaskan semua gitu. Kemudian berlindung di balik komputer. Jadi kalau misalnya presentasi gitu kan, kita apalagi duduk di depan komputer gitu kan, muka kita ketutup komputer itu juga nggak atau mengurangi apa ya ketertarikan si pendengar gitu kan. Sebaiknya memang sedikit kita hanya melihat komputer, kemudian kita fokus pada audiens gitu ya. Itu ada beberapa penggunaan kesalahan besar dalam menggunakan PPT gitu ya. Mudah-mudahan bisa terhindar. Tapi mungkin ada beberapa hal lain lagi yang bisa kalian cari di internet untuk memperluas wawasan kalian, silahkan gitu kan. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat presentasi. Yang pertama adalah datang tepat waktu pastinya, berbagian sesuai aturan. Kemudian perlu warming up atau pemanasan. Jadi mungkin perlu dicoba-coba dulu apakah slide-nya bisa ditampilkan. Kemudian dicoba-coba dulu apakah mix-nya bisa bunyi. Dicoba dulu apakah kita sudah pas intonasi suaranya gitu kan. Kemudian perhatikan reaksi hadirin dan pandanglah mereka gitu kan. Jadi awal-awal kita mungkin memperkenalkan diri dulu sehingga kita tahu oh pesertanya sekian dan mereka cukup antusias misalnya. Kemudian berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, tegas, tepat, diucapkan dengan jelas untuk presentasi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa asing tetap aja sama prinsipnya. Artikulasi ini dilakukan untuk mendapatkan vokal yang bulat dan jernih. Jadi mencobalah melemaskan otot-otot rahang dan lidah. Mungkin bisa dengan senam gitu kan. Sekarang kan banyak tuh senam apa ya gitu kan. Lidahnya dinaik turunin gitu. Kita memaksimalkan posisi bibir. Jadi artikulasi vokal dan konsonan itu penting gitu ketika kita sedang presentasi. Apalagi kalau misalnya dengan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Oke. Kemudian ketika kita menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal gitu kan. Kemarin kita sudah dalam video saya yang lain sudah saya jelaskan tentang komunikasi nonverbal itu gitu kan apa dan komunikasi verbal itu apa. Nah dalam presentasi kita pakai di sini gitu kan. Yang pertama kita gunakan sapaan yang tepat dan konsisten. Kemudian berdiri stabil, jangan loyo atau lemes kayak gitu ya. Kemudian luas menghadapi situasi, jadi jangan tegang gitu kan. Kemudian menguasai dan menjiwai materi acara atau materi isi yang ingin kita presentasikan. Bersikap anggun dan wajar, tidak berlebihan, kemudian tata busana dan ekot serasi dan sesuai dengan acaranya gitu kan. Jangan sampai kita pakai gaun malam dalam acara formal universitas gitu kan. Kemudian bicara variatif, jadi mungkin lebih santai gitu, tetapi tidak mengurangi formalitas dari apa yang kita sampaikan. Jadi pola bicaranya juga secara formal, tetapi tidak terlalu tegang gitu kan. Kemudian tanpa virus verbal, terutama nggak sadar ya, kadang kita bicara saya sendiri juga masih mengalami itu gitu, tapi sama-sama kita mencoba sharing ilmu dan berbagi pengalaman gitu ya. Oke, itu tentang komunikasi verbal dan verbal. Nah, kalau bicara variasi bicara, menghindari sesuatu yang monoton sehingga audiens dapat menangkap inti masalah yang disampaikan. Jadi kita lakukan pemilihan kata yang tepat, kemudian kita lakukan pemenggalan bagian kalimat yang tepat, kemudian kita tekankan intonasinya dengan tepat, kemudian speed-nya atau kecepatannya standar, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat.
Kemudian penekanan pada bagian-bagian penting yang harus kita jelaskan itu juga merupakan variasi bicara yang bisa kita pakai untuk menyampaikan informasi secara jelas. Kemudian bicara speed atau kecepatan bicara itu harus dijaga laju bicaranya agar tetap moderat atau sedang gitu kan. Jangan bicara terlalu cepat. Saya termasuk orang yang sebenarnya bicaranya cepat gitu, tetapi dalam titik-titik tertentu akan mencoba dan masih terus belajar juga untuk bicara secara moderat. Biasanya kalau bicara terlalu cepat itu audiensnya akan sulit mengerti apa yang dia sampaikan gitu kan. Nah, biasanya kalau orang yang sudah menguasai materi, dia akan bicaranya secara moderat gitu kan. Tapi tidak membosankan juga gitu. Oke, itu tentang kecepatan bicara. Kemudian hal yang bisa kita lakukan juga mengembangkan bahasa. Jadi caranya luangkan waktu untuk meningkatkan kemampuan kosakata Anda. Kemudian jangan bicara berlebihan. Jadi kalau misalnya menjelaskan poin-poin tertentu, jangan kelamaan juga di satu poin gitu kan. Kemudian tidak perlu menggunakan kata-kata yang berlebihan atau misalnya kata-kata yang hanya tahu kalian dan kelompok kalian sendiri misalnya. Jangan gitu. Sebaiknya memang menggunakan kata-kata yang standar sesuai EYD, penggunaan bahasa yang baik dan benar gitu kan. Bila kerap menggunakan banyak istilah, biasanya itu akan membuat akan membuat kita terlihat lebih berpengalaman sih gitu, tetapi penggunaan katanya harus yang tepat dengan pilihan kata yang sesuai gitu. Kemudian gunakan diafragma juga, jadi berbicara melalui rongga dada. Ini akan memberi Anda resonansi suara dan proyeksi. Kalau misalnya yang suka nyanyi gitu kan, kita bisa pakai resonansi rongga dada gitu. Emang kalau pakai resonansi rongga dada? Kalau pakai diafragma atau rongga dada, suara kita terlihat lebih berat dan lebih jelas gitu. Terus kemudian gestur bahasa tubuh juga. Jadi tangan itu kalau bisa menjelaskan ya coba dijelaskan gitu, jangan digenggam atau ditutup, disatukan terus gitu. Jadi bebas tangan kita mau kemana gitu kan, tetapi memberi tanda bahwa kita tidak menyembunyikan sesuatu. Jadi saya mempresentasikan apa adanya itu. Nah itu juga bisa dilihat dari gestur tubuhnya, terutama tangan gitu kan. Kemudian pelihara kontak mata. Jadi sementara Anda memaparkan pemikiran yang ingin kalian sampaikan, sebaiknya tetap lakukan kontak mata dengan audiens beberapa kali gitu kan. Memang tidak akan terus memandang mereka juga gitu, tetapi ada perlu satu waktu untuk melihat ke mereka, apakah mereka kehilangan fokus saat Anda berbicara atau tidak. Kemudian berdiri dengan tegak. Jadi tadi salah satunya kalian harus berdiri dengan posisi tegak gitu kan. Kemudian jangan simpan tangan di saku gitu, kesannya mau menantang atau mengambil sesuatu gitu kan. Kemudian yang terpenting adalah selalu berikan senyuman yang terbaik gitu kan. Jangan berlebihan juga gitu. Dan buat senatural mungkin. Jangan pernah berdiri dengan satu kaki. Itu juga tipsnya. Nah, yang terakhir, virus verbal tadi ya. Jadi kebiasaan mengatakan, apa itu, gitu kan. Yang paling sering adalah, gitu kan. Nah, sebaiknya itu mulai dihilangkan. Sebenarnya itu secara otomatis akan hilang sendiri ketika kita menguasai topik yang akan kita sampaikan, gitu kan. Karena dengan virus verbal itu akan menurunkan kepercayaan diri kita dan akan menurunkan level profesional kita gitu katanya. Nah, kemudian setelah proses presentasi kita sampaikan materi sudah selesai, kita perlu menanyakan apakah ada pertanyaan atau tidak. Ketika sesi tanya jawab ini, ada baiknya adalah dicatat apa yang menjadi pertanyaan. Kecuali kita punya notulen ya, itu bolehlah nanti notulennya membacakan pertanyaannya. Kemudian klarifikasi pertanyaan jika perlu. Kalau sudah jelas, itu akan lebih baik langsung dijawab. Kemudian jawab secara tepat sasaran atau to the point. Nah, yang terakhir adalah
Jawaban ditujukan kepada seluruh audiens, bukan hanya kepada penanya, gitu kan. Ada sebaiknya begitu, gitu kan. Jadi meskipun yang nanya satu orang, gitu kan. Jadi harapannya jawaban yang kita kasih itu akan memberi atau menjawab atau menambah informasi untuk semua hadirin yang ada. Sehingga kesimpulannya, sebagai presenter harus dikembangkan apa aja. Yang pertama adalah bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuhnya harus natural dan menunjukkan kepercayaan diri kita dalam melakukan presentasi tersebut. Kemudian cara berkata, mulai dari intonasi, kecepatan, jeda, kelancaran, dan tinggi rendah suara, itu juga perlu. Kemudian saat presentasi, hanya sebagai alat bantu dan fokus kita tetap terhadap kepada audiens dan materi yang kita sampaikan. Jadi belajarlah storytelling. Jadi para pembicara hebat itu selalu bisa memasukkan audiens dalam cerita-cerita. Sehingga berlatih cerita minimal tentang pengalaman kita sendiri itu sangat penting dan sangat membantu ketika kita nanti harus mempresentasikan beberapa hal atau materi penting yang nantinya akan menjadi fokus bidang kerja kita misalnya. Nah, ternyata proses bercerita itu menjadi bagian yang cukup penting dalam suatu presentasi. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan atau kita sharing tentang teknik presentasi. Selanjutnya kita akan lihat di video-video selanjutnya untuk berbagai cara dalam menyusun karya ilmiah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.